Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldika Pratama, NIM O012013 dari kelas Teori A, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, angkatan 2020. Di sini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mencari one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pengertian dari one way ANOVA. ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Prinsip pengujiannya adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Terdapat dua jenis ANOVA, yaitu ANOVA satu jalur atau one way ANOVA dan ANOVA dua jalur atau two way ANOVA. One way ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variasi atau arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif. Dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktor, dalam pengujian one way ANOVA menggunakan beberapa parameter yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, data sampel yang digunakan berdistribusi normal atau dianggap normal. Yang kedua, populasi tersebut memiliki varian yang homogen. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan lain atau independen, sehingga uji ANOVA tidak bisa digunakan untuk sampel yang berpasangan. Kemudian, apa sih fungsi dari one way ANOVA? One way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel. Bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori, sedang two way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata sampel. Bila peneliti melakukan kategorisasi terhadap sampel, sedangkan uji ANOVA itu digunakan untuk apa? ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi dan bukan untuk ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Kemudian, bagaimana sih dasar pengambilan keputusan uji normalitas pada one way ANOVA? Yang pertama, jika signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dan jika signifikansi atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial bagaimana cara mengaplikasikannya dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita harus tentunya mempunyai data-data yang telah kita peroleh sebelumnya. Di sini saya mempunyai 10 data dari 10 responden dengan masing-masing itu ada 4 kategori tes. Yang pertama itu ada tes push up selama 1 menit, kemudian tes sit up selama 1 menit, tes pull up selama 1 menit, dan tes back up selama 1 menit. Dari data-data tersebut, maka kita ubah lagi menjadi di sini ada
jenis tes dan perolehan. Di sini untuk mempermudahnya, maka untuk tes yang pertama kita beri kode 1 yaitu push up, dan untuk tes kedua sit up, tes ketiga adalah pull up, dan tes yang keempat adalah back up. Nah, di sini merupakan perolehan dari masing-masing individu yang telah melakukan tes tersebut. Data ini atau perolehan ini merupakan hasil tes dari mahasiswa pembinaan prestasi atletik angkatan 2020. Kemudian kita akan mengubahnya ke aplikasi SPSS. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik bagian variable view. Untuk di bagian variable view ini, bagian nama kita beri keterangan dengan variabel X, dan yang kedua adalah variabel Y. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 untuk mempermudah saat pembacaannya. Di bagian label kita beri nama dengan jenis tes, itu digunakan untuk variabel X, dan perolehan itu digunakan untuk variabel Y. Kemudian untuk bagian value-nya kita bisa ubah dengan cara satu, itu kita beri label push up, kita masukkan. Kemudian 2 itu sit up, kita masukkan. 3 itu pull up, kita masukkan. Dan 4 itu back up, kita masukkan. Jika sudah, maka kita klik OK. Maka akan di bagian value-nya ini akan berubah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita bagian line kita buat agar center. Yang selanjutnya adalah kita beralih ke data view. Nah, data view di sini adalah data-data yang telah kita kumpulkan tadi atau hasil tes-tes tadi kita masukkan ke variabel X dan variabel Y. Oke, kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Kemudian setelah itu kita klik pada bagian atas, itu ada yang namanya analyze. Kita klik, kemudian pilih descriptive statistik. Kita klik explore. Untuk jenis tes ini kita pindahkan ke faktor. Kemudian yang perolehan ini kita pindahkan ke dependent list. Jika sudah, kita pilih menu plots.
kemudian centang yang bagian normality plot with test. Kita centang, kemudian klik continue. Jika sudah, kita klik OK, maka akan muncul data-datanya di sini, di mana N ini adalah jumlah responden kita, dan ini adalah jenis-jenis tes yang kita ujikan. Kemudian kita scroll ke bawah. Di situ juga ada nilai rata-rata dari masing-masing tesnya. Nah, kita masuk ke bagian test of normality. Di sini terdapat untuk push up itu ada 2,00, maka data ini dapat dikatakan normal. Sit up juga 2,00, itu juga dapat dikatakan normal. Pull up juga sama. Back up itu ada nilai 0,93, itu masih dapat dikatakan bahwa data tersebut normal karena masih lebih dari 0,05. Kemudian setelah data-data ini muncul, kita kembali ke SPSS-nya, maka akan variabelnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian kita pilih yang compare main, kemudian kita pilih bagian menu one way ANOVA. Kita klik. Yang jenis tes ini kita pindahkan ke faktor, kemudian yang perolehan kita pindahkan ke dependent list. Jika sudah, maka selanjutnya kita klik option, kemudian kita pilih bagian deskriptif, klik continue, kemudian kita bisa pilih juga menu yang sebelah ini, homogeneity of variance test. Kita klik, kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini ada telah muncul untuk ANOVA-nya. Ini juga telah muncul perolehannya, di mana tes homogeneity of variance-nya sudah muncul, ANOVA-nya sudah ada, dan dapat kita lihat di sini ada N, ini adalah jumlah respondennya, terus
mean, terus ada standar deviasi, dan standar minimum dan maksimum. Oke, mungkin itu saja terkait dengan tutorial one way ANOVA-nya. Sampai jumpa di kesempatan tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.